Baik, kita akan membahas dua modul ya. Yang pertama tentang membangun jaringan kecil, yang kedua nanti tentang security. Ya, di pertemuan terakhir dua modul ini kita satukan ya, karena memang materinya juga sedikit ya. Jadi di Cisco NetAcad di networking fundamental ini ya ada 17 modul. Sementara kita pertemuannya kan 14. Jadi kemarin itu ada beberapa modul yang kita satukan pembahasannya ya, termasuk yang terakhir ini ya kita satukan. Jadi kita memilih yang pertama kita membahas tentang bagaimana membangun sebuah jaringan kecil. Ya, jaringan kecil tentu maksudnya jaringan yang hanya sebatas LAN ya. Kemudian jaringan yang tidak menggunakan provider ya, hubungan antar jaringannya gitu. Jadi setidaknya konsep dari membangun jaringan dari kecil ke besar itu nanti konsep atau dasarnya nanti sama ya, scale to large networks. Ya, perangkat apa yang dibutuhkan untuk membangun jaringan yang disebut jaringan kecil ya. Nah, yang pertama jaringannya ya memang sederhana, usually simple ya. Nah, jaringannya bisa berbentuk single one ya, yang terhubung hanya dengan DSL ya, misalkan dengan modem atau mungkin dengan kabel atau hanya terhubung dengan Ethernet. Kalau Ethernet ini berarti LAN ya. Berarti kalau nanti udah pakai modem, ini kan maksudnya modem ya, modem DSL itu berarti nanti dia sudah termasuk terhubung ke WAN. Nah, jaringan besar biasanya ya, kalau jaringan yang besar itu nanti perbedaannya adalah di dalam internetnya ya, menjaga security-nya. Setelah ini kita bahas ya. Nah, termasuk troubleshoot-nya nanti tentu luas gitu, untuk jaringan yang lebih besar nantinya. Oke, apa faktor yang mempengaruhi saat kita memilih jaringan? Faktor apa yang harus dipertimbangkan? Yang pertama cost, harga. Setiap alat, nah itu nanti ada harga ya, biasanya ada kualitas, ada harga. Merek ya, kalau kita bangun tidak hanya dengan satu merek, misalkan karena sekarang peralatan jaringan kan mereknya macam-macam. Nah, itu juga berkaitan dengan uang kita ya. Kemudian speed, nah, kecepatan yang dimiliki oleh device yang kita gunakan ya pada setiap port ya. Karena beberapa port mungkin masih ada yang disebut ada kalau Ethernet ya, ada Ethernet saja itu 10 mega ya. Ada fast Ethernet itu 100 mega. Kemudian sekarang ada Giga Ethernet atau Giganet itu 1000 mega. Nah, itu speednya dicek di interface yang kita gunakan ya. Begitu juga nanti kalau interface-nya WAN. Ya, karena interface kalau untuk WAN nanti dia menggunakan kabel serial. Nah, kemudian ini ya kemungkinan pengembangannya nanti. Apakah jaringan kita hanya sampai yang sekarang kita bangun atau nanti akan ada pengembangan. Biasanya nanti kita harus mempertimbangkan, oh nanti akan kita tambah di sini, ke sana. Nah, itu namanya kita harus kita pertimbangkan posisi alatnya, pembelian tipe alatnya dan sebagainya. Kemudian operating system ya, OS. Ya, OS yang nanti akan digunakan untuk mengontrol PC atau host yang ada pada jaringan atau pada alat itu sendiri ya. Kalau peralatan Cisco juga ada OS-nya. Oke, jaringan IP address ya, jaringan kecil itu IP address-nya ya memang masih tergolong sederhana ya, tapi tetap harus kita rancang. Yang pernah kita bahas kalau pakai IP versi 4 itu jaringan-jaringan kecil IP address-nya pakai IP private. Gunakan IP private ya.
IP IP tersebut ya perlu kita desain khusus, misalkan untuk end user device, ya, itu untuk komputer penggunanya. Ya. Jumlahnya, jenis koneksinya pakai yang pakai kabel nanti IP-nya berapa, yang pakai wireless berapa. Gitu. Kalau ada alat yang bisa diakses dari jauh, dari luar, itu IP-nya berapa, itu semuanya harus direncanakan. Kemudian server dan peralatan lain, nah, ini juga diberi IP kan. Nah kalau server biasanya ini ciri khasnya kalau bisa di remote harus diberi IP public. Kemudian server biasanya IP-nya adalah IP static. Sedangkan ini end user device itu biasanya IP-nya IP dinamik ya, pakai DHCP. Seperti yang pernah kita cobakan pakai tracer kemarin. Printer juga kalau printernya jadi jaringan diberi IP ya, atau kamera. Kamera juga kalau tidak pakai webcam ya, tidak ke USB, ada berapa kamera yang dia dihubungkan ke Ethernet ya, berarti butuh IP address. Nah, kemudian masalah availability biasanya ada dibuat sistemnya redundant. Redundant ini contohnya ya. Contohnya untuk server-server dihubungkan ke dua switch. Setiap server dihubungkan ke dua switch, sehingga kalau switch yang ini rusak, server masih bisa terhubung ke switch yang satu lagi. Nah, ini mekanismenya namanya redundancy. Redundancy pada jaringan kecil pun, kalau memang tingkat availability-nya, ya, tingkat toleransi kesalahannya itu kecil, maka ya patut dipertimbangkan nanti ada yang diduplikat ya, perangkatnya ya, yang dibuat jadi dua ya. Ya mungkin servernya yang dua ini, servernya, sehingga kalau diakses dari luar nanti bisa yang sini juga bisa. Jadi bisa servernya yang redundant, perkabelannya, switch-nya atau routernya. Kemudian traffic bandwidth-nya. Nah, ini perlu direncanakan kalau kita merancang jaringan, karena bandwidth itu kan yang lewat data. Nah, jenis data sekarang kan macam-macam, nggak hanya file. Ada suara, ada email mungkin ya, kita menggunakan bandwidth untuk ngirim email, atau mungkin chat ya, chatting, atau FTP. Nah, mana yang prioritas, mana yang medium ya, mana yang prioritasnya paling tinggi, mana yang prioritasnya menengah, mana yang prioritasnya biasa aja, mana yang bisa prioritasnya dibelakangkan aja. Nah, itu namanya QoS, quality of service. Nah, jadi ada banyak perangkat yang bisa digunakan untuk mengatur QoS itu. Apakah itu berbentuk device atau berbentuk software. Oke, nah aplikasi. Jadi di jaringan kecil, nah, di jaringan ini kan kita yang tadi judul besarnya kan small network ya. Pada jaringan kecil itu perlu juga ditentukan aplikasi-aplikasi apa nanti yang akan digunakan secara bersama-sama ya. Ya termasuk tentu aja nanti dipertimbangkan di posisinya adalah di lapisan aplikasi. Kemudian nanti dia menggunakan TCP atau UDP begitu. Karena kan kemarin kita bahas saat kita membahas TCP, protokol TCP itu kan ada dua pilihan transport ya. Transport itu kan ada dua pilihan protokolnya, bisa TCP, bisa UDP. Nah, itu juga patut dipikirkan nanti. Nah, ini contoh protokol yang biasa ada gitu ya, digunakan pada jaringan kita. SSH ini tuh kita meremote. Kalau server atau perangkat jaringan mau kita akses dari jauh, biasanya kita pakai SSH. Dulu pakai telnet, tapi ini udah jarang karena tingkat secure-nya kurang baik. Yang bagus pakai SSH, ini S-nya sendiri udah secure. HTTP ya, atau kalau ada web ya tentu kita harus membuka ini namanya apa, aplikasi HTTP atau mungkin HTTPS. SMTP ini untuk email ya, untuk email, untuk pengiriman ke user ini email kan, yang minggu lalu ya bisa pakai POP3, bisa pakai IMAP gitu. FTP untuk kita transfer file ya dari satu host ke host lain, ya mungkin bisa pakai SFTP ya. Berarti di servernya harus ada FTP server. DHCP, nah ini pengaturan IP tadi.
DHCP-nya tentu harus ada nanti DHCP server, DNS. Jadi kalau jaringan kita itu nanti sudah ada DMZ-nya ya, yang mewakili sebuah domain di internet ya. Domain di internet itu misalkan Unsada ACID, nah itu satu domain ya. Lazada.co.id ya, itu satu domain. Kominfo.com itu satu domain. Nah, setiap satu domain itu harus punya DNS. Nah, nanti DNS-nya berapa, pakai apa ya, kemudian aplikasi DNS-nya menggunakan apa, dan IP dari setiap nama servernya apa gitu. Oke, ya kita dilanjutan tentang masalah aplikasi apakah HTTPS. Jadi kalau saat ini tentu kita lebih memilih yang secure. SSI ini meremote ya, meremote itu mengakses komputer dari jauh yang aman. Atau ini SFTP yang menggantikan FTP yang tidak punya fasilitas security-nya. Itu sekarang sudah banyak orang untuk transfer file itu pakai SFTP atau HTTP. Nah, sekarang udah lazim, web sekarang udah nggak HTTP lagi, tapi HTTPS karena pentingnya masalah security, kualitas data. Nah ini tadi aplikasinya pakai infrastruktur apa, ada mau IP nggak, ada telepon yang berbasis IP nggak, ada aplikasi yang bersifat real time nggak. Nah ini harus jadi pertimbangan saat kita membangun jaringan yang tentu yang digunakan untuk berkomunikasi. Ya, nah gimana kalau jaringannya makin besar ya, scale itu lagi. Kalau itu kan jaringan kecil ya. Kalau jaringan besar gimana? Nah kalau jaringan semakin besar agar mudah kita untuk mengembangkannya, maka dokumentasinya harus jelas ya, harus ada network documentation, apakah itu fisik atau logik ya dokumentasi. Kemudian ini ya daftar peralatan yang digunakan ya, list daftar alatnya. Kemudian ini tentu anggarannya, dan tentu harus dimonitoring selama penggunaan trafficnya ya, trafficnya sudah kita buat itu seperti apa penggunaannya. Ini ada banyak software nanti yang bisa digunakan untuk menganalisa ya, memonitor dan kemudian dianalisa trafficnya seperti apa. Nah, dari situlah nanti berangkat jaringan kecil bisa dirancang di kemudian hari menjadi jaringan yang besar ya ini ya. Jadi, nah, protokolnya itu dianalisis dan capture, di trafficnya dan sebagainya. Aplikasinya yang terkenal itu M3G, ada beberapa yang lain gitu. Nah, termasuk ya ada utility network ya, OS-nya bisa dicek dari jauh atau langsung ke tempat ya, penggunaan CPU-nya, RAM-nya, drive-nya kalau ada drive-nya. Perangkat-perangkat yang nggak pakai jaringan dengan perangkat yang aplikasi yang tidak berbasis jaringan maupun aplikasi yang berbasis jaringan. Nah, tentu setiap yang mengelola jaringan ini harus punya keterampilan memverify connectivity ya, mentes connect ya, connect atau enggak. Nah, jaringan itu kan biasanya permasalahannya connect, kok enggak connect. Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, ngeceknya bisa yang paling umum itu orang pakai ping. Ping ini sebuah perintah kan. Ping 10.11.10. Ping ini ada di CMD, ada di DOS ya, ada di Linux ya, di semua OS ada perintah ping ya, karena ini perintah standar dari protokol ya, menggunakan protokol ICMP ya, ICMP di layer 3. Ya, perintah ping itu hasilnya ya biasanya pesannya ya menyatakan apa, echo reply message-nya, itu artinya connect antar dua ini. Tapi kalau ada time over, nah, itu artinya connect-nya tidak nyambung gitu ya. Oke, nah perintah ping bisa diperluas ya penggunaannya ya. Kita bisa tentukan berapa file. Karena ping itu kan mengirim file kecil ke komputer yang kita ping, nanti komputer itu membalikkan file yang kecil itu ke komputer kita lagi. Nah itu artinya pingnya berhasil, yang disebut dengan sukses. Nah itu bisa perintahnya bisa dimodifikasi ya untuk tingkat yang lebih advance ya. Besar filenya bisa kita atur, berapa kali bolak-baliknya ya, berapa kali
satu perintah ping itu berapa kali, apakah bisa terus menerus ya. Kita bisa ping sebuah server kita terus menerus untuk kita cek konektivitasnya terus menerus ya, atau mungkin beberapa dalam jangka berapa waktu tertentu gitu ya, bisa kita cek gitu. Nah, selain perintah ping juga penting untuk memahami perintah traceroute ya. Perintah traceroute ini kalau pakai Windows diringkas dengan trace-rt. Jadi route-nya disingkat dengan rt ya, traceroute. Tapi kalau Anda pakai Linux, nah ini perintahnya lengkap ini, traceroute. Fungsinya sama untuk mengecek kalau menuju ke server tertentu lewat jaringan mana saja. Nah, ini misalkan komputer 192.168.10.10 kalau mau menuju ke server yang letaknya entah di mana gitu ya, yang IP-nya 10.1.1.0, maka kita bisa kasih perintah seperti ini, trace rt 10.1.1.10. Nah, nanti dari perintah ini akan diberitahu ya router-routernya ya, bukan switch-nya ya, routernya. Semua yang punya IP lah. Oh, lewat router ini dulu, lewat router ini, lewat router ini. Nah, kalau ini namanya lewat 3 router ya. Lewat 3 router dulu. Itu perintah traceroute ini bisa kita gunakan untuk menganalisa traffic ya, jaringan kita. Oke. Kemudian, nah ini masih traceroute ya. Beberapa variasinya. Ini di Linux ya, atau di Cisco juga, di Command Cisco juga perintahnya traceroute lengkap ya. Ini kalau dari perangkat Cisco. Oke, nah ada beberapa yang bisa kita setting di perintah traceroute ya. Maksimum hops, ini maksimum routernya yang berapa. Oke. Nah, jadi yang perlu dicatat itu kalau baru jaringannya baru dibuat, nah kondisi saat baru itu berapa pingnya ya, nilai time-nya atau latensinya berapa. Nah itu bisa kita catat ya. Apakah ada perubahan nanti kalau udah setahun atau mungkin baru beberapa bulan mau kita cek lagi gitu. Ada perubahan nggak? Kalau ada perubahan berarti itu berkaitan dengan perubahan kualitas device ya, atau media network-nya. Oke, nah kemudian sekarang berkaitan dengan host-nya. Ya, ini kalau di komputer kita, di komputer end device biasanya ada perintah IP config ya, untuk melihat dapat IP berapa, gateway, subnetnya segala macamnya. Ya, kalau IP-nya pakai DHCP, nah kalau misalkan ada masalah gitu ya, seringkali dikombinasikan dengan renew ya, renew ini maksudnya minta IP balik gitu ke DHCP ya, kalau misalkan ada lepas atau DHCP-nya bertukar gitu. Nah, ini kalau di Linux ya. Kalau di Windows kan IP config ya. Kalau di Linux if config. Kalau di Windows ini IP ini singkatannya konfigurasi IP. Dan kalau di Linux if config di Linux ya. Kenapa if config? Karena if ini singkatan dari interface. Nah, itu yang bisa dilihat yaitu IP-nya, baik IP versi 6, IP versi 4, subnetnya, gateway-nya, dan seterusnya. Termasuk MAC address-nya yang kelihatan. MAC address itu physical address. Kelihatan dari perintah if config. Pakai all. Ya. Nah, ini kalau ada yang pakai Macintosh ya. Pakai Macintosh perintahnya network setup. Ya, sangat khas ya. Berbeda sendiri dia kalau di Macintosh. Oke, nah sering juga kalau kita untuk menguji atau menganalisa LAN pakai perintah ARP. Nah, ARP ini akan memberitahukan jaringan-jaringan mana yang terhubung di dalam LAN kita ya, yang terkonek seperti itu ya. Perintahnya ya perintah ARP ya. Juga merupakan perintah yang cukup banyak digunakan. Kemudian nanti ada netstart ya. Netstart itu perintah untuk melihat aplikasi apa yang ada di host kita ya. Oke, nah ini kalau menggunakan perangkat Cisco. Perintahnya show running config, show interface, show IP interface, show IP, show. Jadi perintah-perintah show ini untuk melihat konfigurasi IP, konfigurasi perangkat ya. Nah, yang paling utama, yang paling sering dilihat itu IP. Oke, kemudian kalau di Cisco ada CDP ya. CDP ini protokol yang digunakan untuk berkomunikasi antar perangkat-perangkat Cisco ya, jadi saling berbicara gitu. Nah, ini namanya CDP, ini juga bisa dicek ya dengan kita
kita show CDP backbone. Tetangga mana saja yang sesama perangkat yang merek Cisco yang saling terhubung. Nah ini kalau mau lihat IV di Cisco ya, so IV interface. Lihat berapa IV. Oke, itu di perangkat Cisco. Nah, troubleshoot. Nah, troubleshoot itu maksudnya bagaimana cara men-troubleshoot kalau ada masalah di jaringan. Nah, harus diingat ya, waktu di PTI kita belajar bahwa troubleshoot itu ada 6 langkah. Nah, secara akademis ini langkahnya sistematis, ini harus kita ikuti. Secara akademis ya kita ya harus mengikuti cara-cara sistematis. Kalau ada masalah apa yang pertama? Yang pertama kita identifikasi masalahnya apa. Nah, masalahnya ini bisa kita langsung terjun atau kita ngobrol dengan orang yang menggunakan. Nah, dari situ kita tahu masalahnya apa. Nah, dari masalahnya itu tahu baru kita kaitkan dengan ilmu yang selama ini kita miliki tentang cara kerja jaringan. Nah, itulah gunanya memahami cara kerja sebuah sistem, itu akan mempermudah atau membantu kita di dalam menganalisa kerusakan yang step 2 ini. Establish a theory of probable cause. Apa kira-kira penyebabnya? Ini kan kalau ditanya apa kira-kira penyebabnya, itu kan langsung kepala kita yang kerja, mengkaitkan dengan ilmu yang kita miliki yang ada di dalam pikiran kita. Itulah gunanya Anda memahami cara kerja. Kemudian dari sini ketahuan nanti, oh kemungkinan ini masalah switch yang daerah sana itu. Misalkan ya, oh iya, nah itu langsung kita inikan ya, langsung kita lakukan pengujian. Benar nggak? Wah, benar nggak? Nah, kalau benar langsung kita, kalau memang tadi saya sebut switch-nya, oh itu switch-nya sana bermasalah, langsung mau diapakan, mau diganti ya, biasanya kita ganti ya. Kita ganti dengan yang baru yang lama ini kalau perusahaan ini mau di-servis atau mau dilakukan yang lain gitu ya, itu yang nomor 4 ini. Nah, kemudian kalau sudah kita ganti, nah kita pastikan bahwa itu memang masalahnya selesai, ya kita verify solution and implement preventive. Nah, kalau ada cara, lain kali mungkin penyebabnya karena switch-nya di tempat yang panas sehingga jadi cepat rusak gitu. Nah, itu ada preventifnya pun langsung kita ini, ini switch-nya dipindahkan aja ke tempat yang ber-AC gitu atau bagaimana gitu. Yang langkah nomor 5. Nah, nomor 6, nah ini masalah dokumentasi biasa. Yang kita lakukan sangat baik sekali kalau kita mencatat apa yang kita lakukan. Dan ada satu lagi biasanya pasangan melakukan apa yang kita pernah catat. Oke. Nah, kemudian ya gimana cara mengecek permasalahan yang ini tadi yang dari yang tes teori tadi ya bisa dengan debug ya, kalau langsung di komputernya ya. Nah ini bisa juga kita menggunakan perintah telnet ya, kita bisa kalau telnet ini dia bisa dibuka dengan port atau import tertentu gitu. Ya, ini masih masalah men-troubleshoot ya, komputernya Anjos. Ya, masalah-masalah jaringan itu biasanya gateway. Jadi kalau jaringan, kalau komputer di satu tempat, katakanlah di rumah kita bisa atau di kantor ya, misalkan tidak terhubung ke jaringan luar, nah biasanya yang pertama dicek dulu ke gateway, terhubung nggak komputernya ke gateway. Atau jangan-jangan gateway-nya mati, atau settingan gateway dari komputer kita yang lepas, gitu ya. Atau mungkin DNS-nya. Nah ini bagaimana kita tahu yang rusak itu yang bermasalah DNS atau tidak? DNS itu kan untuk menggantikan nama. Kalau kita ingat IP komputer tertentu, nah kita bisa coba konektivitasnya. Nggak usah pakai nama kita, tapi pakai IP-nya. Kalau pakai IP mau, tapi pakai namanya nggak mau, nah itu berarti isunya DNS itu. DNS-nya bermasalah. Apakah setting DNS-nya atau memang langsung dari servernya? Ini tadi masalah cara men-troubleshoot ya, nanti ada labnya nanti ada ya. Itu masalah membangun jaringan. Nah, kemudian ada satu lagi. Satu lagi.
Nah, juga penting. Nah, masalah security, keamanan di jaringan. Di jaringan kalau udah kita pasang, manfaatnya apa? Manfaat jaringan yang paling utama adalah sharing. Bisa sharing informasi, sharing file, sharing device. Tapi harus diingat, jaringan tidak hanya berbicara masalah manfaat, tapi juga ada resiko ya, risk management. Mengelola resiko yang mungkin terjadi akibat kita memasang jaringan atau menghubungkan alat kita ke jaringan. Nah, itu ternyata ada bahayanya, ada risikonya. Ada risikonya itu yang dimaksud dengan masalah security. Tapi risiko itu kan bukan berarti gara-gara risiko kita jadi saya belum ini ya. Saya share ya. Bisa tes dulu, kita ke Balis langsung ke ini. Ya tadi belum saya share.